Anisetrik, atap tribun sirkuit, pagar JIS, halte Transjakarta ambruk. Yusuf Dum, ampun, ini azab atau apa sih? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Terdiri dari 4 halte ikonik, kemudian 4 halte terintegrasi, kemudian sisanya berarti 38 ada halte-halte biasa, baik halte ujung maupun halte transit dan lain-lain. Kemudian tahapan-tahapannya kita sudah, ini kan ada 4 paket, kita bagi menjadi 4 paket pekerjaan. Ada proses lelang sampai dengan kemudian proses pelaksanaan. Tribun penonton ambruk, pagar stadion ambruk, halte Transjakarta kemarin juga katanya ambruk. Nah, yang baru nih, yang baru kejadian, kualitas pendidikan SD juga ambruk. Oleh karena itu rasanya cocok kalau Anies kembali dapat penghargaan sebagai gubernur terambruk dalam sejarah Indonesia. Selalu ada kambing hitam yang disalahkan dan tidak mau gentleman mengakui, mohon maaf rakyat Jakarta, ini kesalahan saya. Tidak ada. Mahakarya apa sih sebetulnya yang dibanggakan Anies ini? Selama ini Bapak Anies ini selalu menggaung-gaungkan bahwa apa yang dikerjakan itu baik. Tetapi kalau kita berbicara soal kualitas, belum tentu dia baik seperti apa yang kita lihat. Ya buktinya tadi, atap tribun Formula E ambruk, pagar di Stadion JIS ambruk, lalu ada halte Transjakarta juga ambruk. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad alias Yusuf Dumdum kembali menanggapi sengkarut masalah yang menerpa DKI Jakarta yang dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Salah satu masalah yang ia sorot adalah ambruknya atap halte bus Transjakarta beberapa hari lalu. Hal itu ia sampaikan melalui akun Twitter pribadinya pada 2 Agustus 2022. Yusuf pun menyindir jika ambruknya atap halte bus Transjakarta adalah azab untuk Anies Baswedan. Pasalnya, beberapa saat lalu setelah atap tribun Formula E ambruk, kemudian menyusul pagar besi Stadion JIS ikut ambruk. Sekarang justru atap halte bus Transjakarta juga ikutan ambruk. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Begitulah peribahasa yang tepat menggambarkan kondisi Anies saat ini. Ingin pamer kemegahan mahakaryanya, namun semesta justru mempermalukannya. Sungguh membangongkan. Sementara sebelumnya, tersiar kabar bahwa Ketua DPRD DKI Jakarta, Prastio Edy Marsudi, menyebut akan mengoreksi siapa pemenang tender pembangunan atap tribun halte bus Transjakarta yang ambruk tersebut. Pasalnya, halte itu adalah salah satu tempat naik turun penumpang yang tengah direvitalisasi. Halte itu berada di tengah-tengah jalan raya. Lokasi persisnya di dekat IRT Monumen Nasional atau Monas. Prastio juga menyoroti pohon di halte Transjakarta yang juga tidak ditebang. Sebuah pohon besar dibiarkan tetap berdiri dan hidup, sehingga menjadi bagian dari halte Transjakarta. Menurut dia, PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta seharusnya bisa berkoordinasi dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta agar menebang pohon tersebut. Hal itu jika memang area tersebut diprioritaskan untuk membangun halte Transjakarta. Sekarang gunanya untuk apa pohon ada di dalam halte? Tanya politikus PDIP ini. Sementara, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Transjakarta, Anang Rizkani Nur pun menerangkan, revitalisasi halte tersebut dikerjakan PT Wijaya Karya. Revitalisasi halte tersebut dikerjakan PT Wijaya Karya Persero. Dia tak mau mengomentari ambruknya atap tersebut lantaran halte belum dialihkan kepada PT Transjakarta. PT Transjakarta tengah merevitalisasi 46 halte bus sejak tanggal 15 April 2022. Revitalisasi ini terdiri dari pengubahan 4 halte ikonik, 4 halte terintegrasi, dan sisanya halte biasa. Halte ikonik akan memiliki ciri khas dan terletak di lokasi yang terlihat banyak orang. Misalnya halte Sarinah, halte Bundaran HI, halte Tosari, dan halte Dukuh Atas 1. Halte bus terintegrasi akan menghubungkan halte bus Transjakarta dengan fasilitas transportasi publik lainnya, seperti stasiun KRL Jabodetabek, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Contohnya, halte Cikoko Stasiun Cawang, halte Stasiun Jatinegara 2, halte Kebonpala, dan halte Juanda. 8 halte ini akan dibangun 2 lantai. Lantai 2 adalah area komersial yang bisa dimanfaatkan pelanggan untuk beristirahat atau sekedar menikmati pemandangan.
Menurut dia, seluruh halte Transjakarta yang direvitalisasi bakal dilengkapi dengan toilet dan musola. Perbaruan 46 halte ini menelan anggaran 600 miliar rupiah yang sudah dialokasikan dalam APBD DKI 2022. Total ada 4 kontraktor yang mengerjakan revitalisasi 46 halte. Ya elah, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Baru saja euforia grand launching Stadion JIS diterpa, pagar besinya ambruk. Ini atap halte bus Transjakarta ikutan ambruk juga. Makin miris saja nasib ibu kota saat dikuasai nggak becus kerja. Bukannya bangun sesuatu yang kokoh dengan perencanaan yang matang, ini malah letoy kayak lontong. Segitu bangetnya ya kualitas pembangunan dengan anggaran ratusan miliar rupiah, bahkan triliunan rupiah. Emang benar kata orang bijak, jangan sombong atau sesumbar, karena itu merupakan jalan menuju celaka. Lah, giliran sekarang Anies sesumbar menggagahi segalanya sebagai mahakarya, malah ambrol. Kan malu dong jadinya. Saya rasa ambruknya atap halte bus Transjakarta ini semakin menunjukkan bahwa Anies adalah wan ambruk yang hakiki. Dari atap tribun Formula E terbang diterpa angin, agar pembatas Stadion JIS letoy kayak lontong. Yang terakhir, atap halte bus ikutan ambyar, kena mental. Semua yang dibangun Anies memang cenderung lebih bayar dengan kualitas tempe. Anggaran ratusan miliar rupiah bahkan triliunan rupiah hilang melayang ke kantong bandit siluman. Tapi hasil bangunannya kalau nggak ambruk ya mangkrak dihuni kuntilanak. Sebenarnya sudah banyak contoh ketidakbecusan Anies Baswedan saat berkuasa. Tapi tetap saja para pendukungnya cenderung buta dan terlalu mengada-ngada dalam menaikkan pamor junjungannya itu. Gubernur yang model kayak gini emang masih layak disebut pemimpin? Saya pikir model gubernur yang bisa obrol janji seperti Anies Baswedan tak layak disebut sebagai pemimpin. Terlalu mengada-ngada. Ya, Anies harus bisa menerima dengan pasrah bahwa insiden robohnya pagar JIS, tribun Formula E, bahkan atap halte bus Transjakarta akan jadi bahan kritik keras terhadap dirinya. Bahkan gelar bapak politik identitasnya nambah lagi jadi wan ambruk hakiki. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Dugaan kuat mega korupsi Jakarta International Stadium, biaya mahal, kualitas sampah, ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Dugaan kuat mega korupsi Jakarta International Stadium semakin lama semakin tercium baunya. Kita melihat apa yang menjadi fakta lapangan bahwa ada satu bagian tribun yang jebol karena dianggap sebagai ulah brutal dari penonton. Anies Baswedan pun mengatakan bahwa ada penonton yang sangat bersemangat di Jakarta International Stadium sehingga sampai menghancurkan tribun. Padahal dari pembangunannya parah, itu besi penyangga hanya ditancap di atas behel. Bisa mampus itu orang kalau kecelakaan di tribun atas. Padahal kita tahu secara struktur tribun yang kuat adalah tribun yang tidak untuk diberikan besi sebagai rangka dalamnya. Tapi yang terjadi adalah terbongkar bahwa dinding tribun hanya menggunakan bahan bata ringan. Ini adalah satu perancangan struktur yang sangat berbahaya karena pemasangan tribun itu dindingnya harus kuat untuk menjaga penonton agar tidak jatuh. Tapi ternyata tribun di Jakarta International Stadium ini hancur lebur berantakan seperti sampah, membuktikan bahwa bahan yang digunakan memang benar-benar tidak kuat. Ketika tribun tersebut hancur, terlihatlah struktur yang di dalamnya ternyata tidak ada besi penguat sama sekali sebagai cor-corannya. Yang nampak hanyalah bata ringan yang disusun beberapa level saja. Dan terbongkar lagi foto-foto lawas pembangunan Jakarta International Stadium yang di lantai tribun atasnya juga menggunakan bahan yang sama, yaitu bata ringan. Mungkin Tuhan lagi berbelas kasihan kepada para pendukung Anies agar nggak rubuh di bagian atasnya. Yang rubuh hanyalah bawahnya, sehingga penontonnya nggak ada korban tertimpa bata ringan. Namanya saja bata ringan. Tapi kalau kena kepala orang bisa mampus juga. Bahkan ada buzzer-nya Anies Baswedan yang mengatakan bahwa tidak masalah tribun hancur karena bisa dibangun lagi. Bahkan Anies Baswedan menyamakan hancurnya tribun itu seperti gigi yang nantinya bisa tumbuh kembali. Saya mendengar statementnya pengen muntah dan sekarang perut saya sakit. Kalau yang jatuh tribun bawah, Anies bisa menyamakan dengan gigi yang bertumbuh. Tapi kalau hancurnya tribun yang atas, Anies nanti mau ngomong apa ya? Apakah Anies nanti bisa menjamin bahwa orang-orang yang meninggal kena timpa tribun bata pasti masuk surga dan mayatnya wangi? Entahlah, sungguh menggelikan melihat bagaimana polisi dan kejaksaan juga KPK diam saja. Seharusnya pihak berwenang bisa mengusut tuntas hal ini dan nyatanya nggak ada gerakan sama sekali tuh.
Saya berharap jangan sampai ada yang meninggoy gara-gara salah struktur. Semoga saja Jakarta International Stadium diaudit total, sehingga sejuta orang tidak hancur karena struktur yang diduga kuat dikorupsi besar-besaran sampai mengancam keselamatan penonton. Harusnya Anies saja yang lompat-lompat di sana, sehingga dia bisa ngetes sendiri struktur yang diduga kuat dikorupsi. Jangan sampai makan korban baru dihentikan. Itu pencitraan busuk Jakarta International Stadium. Bagaimana menurut Anda?